Supaya khususon jami ahli kubur sedoyo dermawan menuju jami Baitur Rahman wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim khususon ila ruhi Bapak Haji Taurik bin Walmo Ibu Haja Saroni binti Wakil Bapak Haji Salim bin Mata Ibu Haja Rosita binti Semat Bapak Haji Fauz bin Haji Waridi Bapak Haji Kasbat bin Ibu Haja Sugiyati binti Haji Rasya Bapak Haji Abdul Karim bin Abdul Jalil dan Hilang Ramadan Abdul Karim Bapak Haji Sudarjo bin Dasmat Ibu Suira bin Suri Ibu Tasliah bin Wasmati Bapak Warto bin Sedran Bapak Dakrun bin Sipan Bapak Darja bin Bari Ibu Nani bin Simat Ibu Warsini bin Biwatir Bapak Darmo bin Wahid Bapak Wahid bin Adam Bapak Bani Bapak Razidan Ibu Warisah binti Muklan Ibu Tarkimi binti Suyuk Ibu Yasmin Ibu Razim Ibu Sari Usma Usuli Ibu Guru Ibu Adriyatihim Sumailah khususon jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyaril adhilan wa kharibiha bariha wa bariha khususon ila ruhi Bapak Haji Juanda bin Haji Usman Rasma Usuli Ibu Guru Ibu Adriyatihim Sumailah khususon ila ruhi wa jasadi sedoyo jamaah kuliah subuh tafsir Al-Quran Masjid Jami Baitur Rahman wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Kang kula hormati lan kula muliakan para alim, para ustaz, ustadzah, sedaya jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur barokah, diberikan istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan diberikan nikmat di akhir hayat kita semua berupa nikmat husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin
hari Senin dan hari Kamis pada sholat subuh tepat kita bersama-sama membaca Al-Quran dan juga mempelajari arti dan tafsir dari ayat Al-Quran yang kita baca. Yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan surat Al-An'am ayat 146 halaman 388 di dalam kitab Tafsir Al-Ibris, halaman 388 paling bawah di dalam kitab Tafsir Al-Ibris. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri dan juga mengikuti pengajian kuliah subuh tafsir Al-Quran ini, kita semua ditakdirkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari arti dan tafsirnya, kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita baca surat Al-An'am ayat 146 sampai dengan ayat 147. Dua ayat kita baca bersama. Saya baca panjenengan menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil awaya. Awil hawaya au makhtalata bi'adam. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Shadaqallahul azim. Tafsir Al-Ibris
wa 'alal ladina hadu lan ing atase wong-wong kang padha netepi agama Yahudi ya Allah. Haramna ngaramake ingsun Gusti Allah Ta'ala kulladzi ing saben-saben hewan kang anduweni walau nami lan kaki wujud harona kalau nami sapa Gusti Allah Ta'ala alaihi ingatase wong Yahudi suku maguna ing piro-piro gajihe kalone sapi lan utawa tumut derek lugu-lugungan awil hawaya utawa piro-piro khusus Allah Ta'ala utawa kang campur iyo gaji biakdi kelawan baru iku dari dahulu malet utawa hukum sapa Gusti Allah Ta'ala ing iya wong Yahudi. Yo wong Yahudi wa inna lan tarune ingsun Gusti Allah Ta'ala iku laso dipun yakti bener baik dalam wong kafir ing sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakul mongko dawuh sira rabbukum utawi pangeran sira kabeh Gusti Allah Ta'ala iku anduweni wasi'an saking kaum al-muslimina kang padha dosa kabeh utawa kaum kang padha nglakoni maksiat kabeh. Terjemah ayat 146 dan sebelah kiri halaman 390 khususnya maring wong Yahudi Gusti Allah Ta'ala naramake hewan-hewan kang anduweni kuku yaiku hewan kang orang pecah rancake tegese drijine orang pisah-pisah kaya onta lan manuk wali utawa itik utawa angsa uga saking sapi lan wedhus Gusti Allah Ta'ala ngaramake kangge wong Yahudi khususé maring wong Yahudi yaiku gadi lemak-lemake kedowo kang kantil
Sebab anggone wong Yahudi niku padha nganiaya. Gusti Allah Ta'ala bener ora bakalan borok ceritane. Lan Gusti Allah bener janjine lan bener ancamane. Ayat 147. Menawa wong Yahudi isih tetep padha anggoroake maring sliramu, maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandhanono yen Gusti Allah Ta'ala iku kagungan rahmat kang jembar. Dadi upama sira kabeh ora enggal-enggal disiksa, iku ateges paling enak Gusti Allah maring sira kabeh. Nanging yen Gusti Allah Ta'ala wis bendu, wis jengkel, wis marah maring wong, mongko siksane maring wong-wong kang padha gawe dosa-dosa ora bisa ditolak utawa dialang-alangi wong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di ayat sebelumnya ayat 145 kemarin telah diterangkan bahwasanya ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh manusia. Di antaranya kemarin telah disebutkan yang haram untuk manusia, di antaranya bangkai hewan yang sudah mati tidak sempat disembelih. Kemudian darah yang mengalir, darah ini juga haram karena sebagian orang ada yang mengawetkan darah atau menyimpan darah, kemudian darah dari hewan tersebut dimasak. Kemudian yang haram di ayat 145 kemarin yaitu babi, baik itu dagingnya, kulitnya, atau apapun yang ada di babi ini haram. Dan juga yang keempat, hewan yang disembelih dengan tidak mengucapkan nama Allah, atau hewan tersebut disembelih niatnya bukan untuk Allah, ini juga haram. Di ayat 146 ini Allah melanjutkan penjelasan tentang makanan halal dan makanan haram. Kemudian Allah menjelaskan bahwa diharamkannya beberapa jenis makanan tertentu merupakan bentuk dari hukuman khususnya untuk kaum Yahudi. Di antara beberapa makanan yang diharamkan untuk orang-orang Yahudi, yang pertama yaitu semua hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku, para ahli tafsir juga ada yang mengatakan hewan yang berkuku ini termasuk hewan yang berkuku satu atau monodaktil. Hewan yang berkuku di dalam keterangan para ahli tafsir mengatakan diantaranya onta. Onta itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh orang Yahudi. Padahal onta ini makanan yang sangat enak, tetapi Allah mengharamkan untuk orang-orang Yahudi. Dan juga kelinci, kemudian angsa yang berkuku satu, artinya tapakannya ini tetap nyambung, itik. Kemudian ada para ahli tafsir juga mengatakan termasuk kuda, itu juga diharamkan oleh Allah untuk orang Yahudi. Padahal hewan-hewan yang diharamkan itu termasuk hewan-hewan yang sangat enak apabila disembelih dan dimakan dagingnya dan juga gaji dan lain sebagainya.
Kemudian Allah juga menempel di punggung hewan. Kemudian dikecualikan lemak yang menempel pada bagian jeroan, usus dan lain sebagainya. Kemudian menempel pada daging yang ada di tengkol. Jadi hanya sangat sedikit. Ini semua Allah haramkan untuk orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi ini selalu melampaui batas. Atau orang-orang Yahudi ini termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat akhir ayat 146, sesungguhnya Allah lah yang maha benar. Di ayat 146 ini, di zaman dahulu syariat untuk orang-orang Yahudi ini termasuk syariat yang berat apabila dilakukan atau diberlakukan untuk umat yang sekarang. Di zaman dahulu aturan atau syariat agama untuk orang-orang Yahudi, apabila ada benda yang terkena najis itu tidak bisa dicuci. Solusinya benda tersebut harus dibuang. Sebagai contoh, umpama baju terkena najis, maka baju yang terkena najis ini disobek, cukup dicuci. Kalau najisnya najis mubalado, maka dihilangkan sesuai dengan syariat Islam. Di zaman dahulu apabila najisnya itu menempel kepada kulit dari orang-orang Yahudi, maka kulitnya yang dipotong. Kulitnya harus disobek kemudian dibuang. Akhirnya kalau sering kena najis ini akeh koreng. Itu syariat atau aturan yang diberlakukan Allah kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel akibat dari kedurhakaan atau sifat melampaui batas dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini tidak berani melanggar perintah Allah. Sebagai contoh, Allah melarang orang Yahudi setiap hari Sabtu itu bekerja, karena hari Sabtu ditentukan oleh Allah sebagai hari yang khusus untuk beribadah. Kalau ada yang melanggar, maka saat itu juga Allah merubah bentuk dari orang Yahudi menjadi seekor kera ataupun seekor babi. Jadi di zaman dahulu kaum Yahudi ini apabila melanggar perintah Allah itu hukumannya langsung, sehingga banyak orang-orang Yahudi yang apabila hari Jumat sore orang ini memasang jaring di pinggir laut, kemudian pada saat dia pulang dia berubah mukanya, ada yang mukanya menjadi hewan, menjadi monyet, ada yang seluruh tubuhnya menjadi monyet, ada yang menjadi babi, baik sebagian maupun keseluruhan. Tetapi para ahli tafsir mengatakan bahwa monyet, hewan monyet ataupun hewan babi di zaman sekarang itu bukan peranakan dari orang-orang Yahudi yang dulu dilaknat oleh Allah. Karena orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah menjadi hewan seperti monyet dan juga babi itu hanya bertahan maksimal 3 hari pasti mati. Ada yang 1 hari mati karena mungkin tidak kuat pikiran, mati. Ada yang maksimal 3 hari. Orang-orang Yahudi yang dilaknat langsung oleh Allah ini meninggal dunia. Sehingga kalimat bahwa monyet sekarang ini adalah dulunya manusia itu kalimat yang salah. Dan di dalam Al-Quran tidak ada keterangan
peperangan seperti itu. Kemudian di ayat 147 Allah memberikan ayat yang dapat menghibur baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang berbunyi, maka jika mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Bani Israel mendustakan kamu, mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad disuruh mengatakan, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Apabila ada orang yang dulunya banyak bermaksiat, kemudian pada saat hari tua ataupun menjelang akhir hayatnya ini orang tersebut bertobat dengan tobat yang betul-betul tobat yang baik, kemudian melakukan ibadah sesuai perintah Allah, kemudian menyesali perbuatan-perbuatan yang dulu dia lakukan, maka insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha memberi rahmat. Sebaliknya, apabila Allah telah marah atau bendu tadi bahasanya kepada orang-orang yang berbuat dosa, maka tidak ada yang bisa menghalangi ancaman Allah akibat dari orang-orang tersebut melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan istiqomah dalam beribadah, diberikan usia yang berkah, dan mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jamaah pencinta ibadah Rahman yang dirahmati Allah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah menyumbangkan, yang telah bersedekah, mensedekahkan rezekinya, sehingga alhamdulillah acara pengajian Ahad pagi kemarin berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu halangan apapun. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang rela berkorban tenaga pikiran, dan alhamdulillah kemarin kita telah menyiapkan 700 porsi, ternyata masih kurang, sehingga kami masih pesan kepada pedagang-pedagang di sekitar masjid, yang kurang lebih kemarin ada 750 orang yang hadir. Dan alhamdulillah rekor paling banyak acara Ahad, pengajian Ahad pagi kemarin menghabiskan biaya sebesar 27.600.000 rupiah. Alhamdulillah uangnya ada, berkah dari para dermawan memberikan sedekah. Mudah-mudahan sedekah panjenengan diberikan ganti segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan segala hajat dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti malam pengajian rutin pembacaan Maulid Al-Barzanji akan dilaksanakan ba'da maghrib sampai dengan menjelang isya. Insya Allah mudah-mudahan acara-acara pengajian di Masjid Jami Baitur Rahmat ini menjadikan acara yang dapat dihadiri oleh jamaah karena waktunya tidak terlalu lama. Insya Allah pada maghrib sampai dengan isya. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan segala hajat dan doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazida.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah aktim lana bil iman, Allah aktim lana bil Islam, Allah aktim lana bil khair, Allah aktim lana bi husnil khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Muhammad.